podcast Bincang. Yeay. Alright. Selamat malam semuanya. Selamat malam pendengar. Selamat malam. Apa kabar hari ini? Gimana kalian semua? Lumayan. Aku sih sehat. Alhamdulillah. Batin yang gak sehat gue. Waduh. Kasian sekali kan ya. Balik lagi bersama podcast Bincang dari East Jakarta, everybody. Lu anak western banget ya. Anak Kenapa harus belakangnya ada Kenapa begitu sih? BTW kita lagi take di mana ini lokasinya? Kita masih di lagi GBK? masih di GBK. Sekarang Masih di ada konser DJ Opus. Lu tau DJ Opus gak? BTW, lu tau DJ Maru gak? Gak tahu. DJ Maru kan helm aja. DJ Maru mainnya helm goblok. Lagunya apa? Gak ada kan? Itu Apa helm namanya anjing, DJ Maru? Itu helm bullshit. Merek helm kan? Itu helm Merek DJ helm. Maru. Merek helm. Iya enggak, iniannya KYT, jenisnya KYT. DJ Oke, Maru. KYT, tapi ini jenisnya DJ Maru. Iya. Itu dia kenapa dinamain DJ Maru? Gara-gara waktu itu ada DJ dari Jepang itu yang pakai helm itu lagi DJ. Gak jelas banget. Namanya Maru. Namanya Maru. Emang iya. Jadi Makanya DJ Maru. iya. Terus dia suka manggil-manggil Maru. Mari. Bohongin gue ya, Vi. Oke. Gampang dibohongin. Oke. Dia gampang. Malam ini bersama gue Alif. Ada siapa di sini? Ada Kavi. Ada siapa lagi? Halo, Lazuardi. Dan yang terakhir. Dia di sini. Oke. Mutia ini singkatannya Musong. Kenapa kok musang? Mutia kosong. Lu tuh kerjanya main HP aja deh. Gamenya nggak kelar-kelar sama game sendiri deh tadi. Dia tuh harus sambil main HP. Kalau nggak sambil main HP, Nggak lucu. otaknya nggak konak. Connect. Aduh. Jadi malam ini kita mau bahas apa, gengs? Kita mau bahas tentang dunia perskenaan. Wah, kenapa tuh skena? Kenapa harus skena? Karena skena itu sekarang jadi fenomena yang cukup bukan familiar sih, apa sih? Lagi tren aja sekarang. Lagi trennya. Di FOMO. FOMO. Menurut Mutia, skena tuh apa sih, Mutia? Ya, ditanya lu lagi nanya dia. Beneran kosong. Enggak tahu Gue bilang kosong, Mutia kosong. Skena itu fenomena. Kalau menurut Kavi gimana? Menurut Kavi? Nah, gue udah sedikit research nih. Wah, Oke, bagus. Oke, Oh, itu kan yang dibikin sama lu sekertas itu kan? kan nggak perlu lu kasih tahu juga ke penonton kalau gue research dari sana. Ya, skena itu jadi sebenarnya itu dari kata scene. Nah, gue nggak ngerti kenapa dia bisa jadi scene itu, kenapa bisa jadi skena ya. Mungkin karena seniman ya, mungkin lebih ke seni sih, kayak Oh gitu. trendinya gitu. Terus bisa dibilang skena karena perkembangan teknologi juga gitu loh, alright. TikTok. Jadi kayak seniman-seniman sekarang tuh udah mulai banyak platform-platform yang mereka bisa gunakan untuk menyebarkan seni mereka. Oh jadi cakupannya luas ya? Cakupannya cukup luas. Jadi nggak kayak Oke. dulu cuman sekedar di panggung ya kan, kayak atau sekedar lu cuman bisa di seniman kayak lu ngamen pinggir jalan. Bahkan seniman pinggir jalan aja sekarang udah ada yang banyak pakai nge-live gitu loh di TikTok. Lu nggak sih lu liat? Kalau gua biasanya setiap maghrib itu ada pengamen pakai speaker yang gede banget, tau nggak sih lu main Iya, biola? Iya, Orang mah maghrib sholat, lu di lampu merah. Parah banget. lu di lampu merah. Emang kayak Lu gitu sholat di masuk lampu merah, skena? Lip? Enggak, gila lu ya. Alif sholat di lampu Oke, merah. menurut Bang Lazu, gue manggilnya Bang karena dia lebih tua daripada gue 10 tahun. Masa? Anjing tua banget. Agak bohong. Lu kelahiran berapa? 2000 lu. Skena ini sebenarnya lebih ke arah fashionnya sih. Kalau aku lebih tertarik kalau gue lebih tertarik Lembut si sekali. fashionnya ini. Kalau di zaman dulu kan, atau zaman biasanya nih yang penampilan begini kan anak-anak seni, anak IKJ, Betul. anak yang seni di Jogja, apa namanya kampusnya? Isi. Jadi gue kosong-kosong banget anjir. Tahu juga lu. Tahu lah. Institut Isi Indonesia. Enggak ada. Enggak, salah. Apa isi Institut Suah-suah gitu. apa kamu? Institut Seni Indonesia. Bener gak gue? Gila. Gak tahu lagi. Bener gak?
Bener harusnya searching buruan anjir. Jadi kalau gue melihat si Seni Indonesia, fashion bener. ini akhirnya berkembang dan jadi satu fenomena yang akrab banget sama generasi yang lagi berkembang sebenarnya. Ya, tapi emang gue lihat yang banyak diinin sama anak sekarang tuh yang dimaksudin sama skena ya, maksudnya statement publik terhadap skena itu adalah penampilan, lifestyle, kayak lu makan healthy food gitu loh, nggak makan goreng-gorengan, nggak makan itu bisa dibilang skena. Terus datangnya ke kafe itu lu pakai fiksi gitu loh. Iya, Gak kelihatan dong. Iya, fiksi cerita lah. Berarti Mutia udah mau ngatain gue nih anjing. Emang dia paling gak support nih sama Gak paham. sama komedi gue emang. berarti skena garis besarnya sebenarnya fenomena dong. Fenomena Fenomena sebenarnya. Tapi awal populernya itu kan dari para seniman sebenarnya. Cuman Oke. seniman modern tau gak sih lu? Oke. Kayak kontemporer lah gitu. Oke. Gaya-gaya mereka tuh diikutin sama anak-anak zaman sekarang gitu. Mm. Paham gak? Berarti skena itu fenomena, bener dong jawaban gue tadi di Iya awal. betul. Cuma selebihnya kosong lu. Untuk selebihnya lu kosong. Tapi bukannya skena itu singkatan ya? Iya. Betul. Apaan sih? Apa? Coba yang kapan baca? S. Suaka Bukan suaka. Suaka Marga Cengkrama, Satu. dan apa? dan apa? Skena suaka. Skena Sua Suwa kelana kali. Iya. Suwa. Oh, kelana. Sua, Sua Cengkrama Kelana. dan- Cengkrama dan Kelana. Iya. Oh, itu singkatan. Skena Iya. itu Iya. singkatan Sua Cengkrama. Cengkrama kan skena Iya. Su- Cek. Kan skena itu bukan SKNA gitu, SKENA, pakai C, skena. Oh, itu spelling bahasa Inggrisnya. spelling bahasa Inggris. Cuman setelah gua googling, gua browsing, ternyata ada apa namanya? Ada arti lain itu yang tadi dibilang sama Mutia. Apa? Sua, Cengkrama Cengkrama dan dan Kelana. Kelana. Kenapa Su- bisa dibilang kelana? Kenapa pakai celana kargo gitu? Itu celana. sih? Bisa berarti fenomena ini lebih ke Sua itu berarti sering berkumpul, Iya, lebih ngumpul. sering bercengkrama. Kalau Kelana? Kelana Kelana jalan-jalan kali ya, adventure berkelana ya kali. jiwanya adventure banget gitu, kayak jalan-jalan gitu kan. Berkelana kali ya. Oh gitu ya. Cuman maksudnya fenomena skena itu sekarang lagi hype karena pertama venue-nya tuh selalu ada di tempat-tempat yang seperti coffee shop atau ada event musik. Tapi pun Musik. biasanya event-event musik yang didatengin tuh biasanya kayak indie-indie gitu gak sih? Apa beda? Indigo. Aduh. Ngeliat setan. Itu musik sambil ngeliat setan tuh. Nah makanya itu cakupannya sangat luas kalau skena itu. Kadang kalau misalkan ada konser nih, misalkan kita bahas satu konser Fish, belum tentu semuanya orang di Skena. situ nonton Fish, atau macam-macam anak skena nontonnya misalkan sekarang lagi hype Guyon Waton atau Denny Caknan gitu-gitu, mereka berkumpul pasti. Skena Jawa dong. Skena Wih, Temanggung, aku. skena Wonogiri. Skena Wonogiri sambil bawa baso. Mie ayam Bakso. Wonogiri kan ayam. Mie ayam bakso besar sih. Mie Ayam bakso urat Baso urat gue biasanya. suka banget sumpah. Baso urat the best. Gitu. Tapi kita ngomongin baso aja ya? Gak penting, gak penting. Gue udah makan tadi, parah, kenyang banget. Parah. Bayarnya besok lagi. Gua anjing itu yang baru besok. Tapi hari ini nggak kayak hari kemarin. Hari kemarin tuh kayaknya cuacanya enak banget. Hari ini kayaknya panas banget, kenapa ya? Lu Nggak jarang tahu ya. sholat kali. Durian sawit Itu kalau nomor hujan-hujan satu. loh. Durian sawit panas banget juga. Kacau banget deh. Bisa panas. Tapi- Oke, balik ke skena maksud Iya, gua. oke. Coba dari segi fashionnya. Lu Biasanya pakai baju-baju band. iya lu ngikutin gak sih? Enggak. Atau lu sendiri nerapin, atau sebelum ada skena lu udah suka pakai baju band? Nah, nggak tahu nih. Aduh. Alip nih biasanya update paling fashion nih, soalnya western. Jujur li gue sih enggak ya. Kayak gue pakai baju yang senyamannya gue aja. Tapi kayak Alip suka yang lu tuh harusnya pakai kayak gini. Gue tuh nggak suka lo kayak gini. Oh. Enggak, itu ada alasannya. Kalau Enggak. gue dalam berpakaian atau berfashion Boys. gitu.
fashionable Gue sekali. pengennya bajunya sama celananya atau sama pasangan gue senada gitu loh. Nggak yang nabrak-nabrak. Gue pakai baju. Kebetulan di lemari gue kalau lu buka Nadanya ceng. Kebetulan di lemari gue bajunya hitam semua, nggak ada warna lain Iya kan, gitu. ngerti kan? Ya, kalau- Kayak gue suruh ngikutin dia yang hitam doang gitu loh bajunya. Gue sih melihat fashionnya emang keren banget sih. Kalau gue melihatnya dari kayaknya fenomena ini naik kemungkinan. Nah ini menurut asumsi gue aja. Waktu si Bonge mantannya Mutia kan Gimana? Pernah mau sama bonge. Gimana? atau siapapun itu yang akhirnya tercetuslah Citayam Fashion Week. Di situ kan mulai si fashion ini terlihat di Indonesia yang memang dari dari kalangan bawah yang mencoba buat mengulik fashion sampai akhirnya tercetuslah Citayam Fashion Week gitu kan. Nah mungkin kayaknya fenomena dari situ akhirnya anak-anak yang baru gede-gede banget nih, yang baru banget tahu Baru gede-gede banget. kayak Ada yang gede kok. apa gitu. Enggak, maksudnya sepatunya gede, kegedean. Oh. Yuk lagi yuk. Ya, lebih ke terlihat Galak banget gue di podcast ini. fashion itu fashionable banget sih. Kayak yang yang itemnya pakai apa tuh, pakai ada kalungnya. Tapi setahu gue Ju, skena tuh nggak sebatas itu. Nggak sebatas fashion. Kalau Tapi sekarang tadi nggak sebatas kita fashion. yang di Jadi kayak- baju yang Uh-uh. skena fashion dulu. Iya. Iya, Cuma enggak paham, maksudnya paham. fashionnya yang sekarang tuh udah bertransformasi lagi. Kayak sekarang tuh yang lu dilihat skena tuh lu pakai sepatu NB. Iya, NB. Nurul Bakri. Bukan. Bukan. Ya makanya gue cuma ngulik di menurut lu situnya nih, kalau gua kan tadi bilang kayaknya dari ngambil dia dari si Citayam Fashion Week itu kan, item entah yang glow in the dark. Aduh, glow in the dark. Warnanya hijau stabilo biasanya kalau glow in the dark. Fashion itu abis itu anak zaman sekarang tuh sudah mulai berani mentato kecil-kecil gitu. Iya. Iya, tato kecil. Itu bagian dari fashionnya barista. Wah. Emang iya. Gua barista. Berarti barista gaya barista sekarang bisa dibilang Tapi si tatonya ini tuh ada di bagian-bagian tubuh tertentu gitu loh, Yang nggak nggak asal gitu. Ngerti nggak sih kayak Oh. yang di Semuanya tuh ada maknanya ya. Misalkan nggak cuma gambar, jadi satu titik tuh ya ini iya. Kenapa? Iya, kayak misalnya di apa namanya ini Kurang di sedekat nadi. pergelangan tangan. Iya, atau di leher atau Oh. lehernya tuh yang di gitulah pokoknya. Kecil cuma harus Iya, terlihat iya. gitu ya. Iya, seperti itu. Kecil harus kecil terlihat. harus terlihat. Gue juga pengen sih sendok di sini di waktu. Aduh sendok. Aduh gua gak kepikiran lagi. Gua gak kepikiran sendok di sini lagi. Aduh. Kecil dan on point gitu. On point sendok. Kenapa gue suka dengerin suara sendok? Ada dari- Jelas kalau lu dengerin suara sendok. Makan adalah hobiku, nak. Terus apa lagi? Fenomenanya apa lagi? Ini kalau kita bahas dari segi fashionnya dulu nih, apa sih yang akhirnya lu, apa sih yang ada yang tertarik nggak, atau yang akhirnya sekarang kan bilangnya red flag, ada nggak sih yang lu lihat red flag banget nih, orang kayaknya pengen fashion banget kayak sekarang nih, skena banget, tapi ya Oh ada. terlihat red flag banget gitu. Ada gue. Orang datang ke coffee shop pakai fix it, terus di bannya ada tulisannya fuck polusi anjing, padahal dia masih ngerokok anjing. Iya, Kemarin gua ngeliat dia ngerokok iya anjing sumpah, dia ngerokok fuck polusi nih. Fuck polusi dia bilang. di Di pelek. ban di Iya, pelak di pelak pelaknya. fiksinya, cuman abis itu apa dia ngerokok anjing di atas gua ngeliat. Kan ngerokok kan bukan polusi. Ya polusi dong. Enggak, Polusi men. ngerokok itu Apa? Berasap. Asap. Lu tuh berasap. Fuck polusi tapi ngerokok kan sama nah, aja. itu yang red flag. Siapa lagi? Mutia ada mungkin? Alip Atau- dulu aja. Ah, Mungkin mikir dulu. Lu bocah kosong disuruh duluan ya gitu. apa Dia pertanyaannya? lagi berpikir nih, lagi berpikir anjing gua. iya, harus ngomong lu apa ya? tertarik gak sih sama fashion yang kita lagi bahas skena, atau ada yang lu pernah pengalaman kayak Gavi ngeliat ada nih red flag banget, atau enggak sih gue selama ini ngeliat nyaman-nyaman aja orang-orang pakai itu, makanya gue gimana gitu. Kalau dari segi fashion, untuk sampai saat ini gue mengikuti ya. Maksudnya gue menerapkan juga.
Kan contoh kecilnya kaos-kaos band, celana Oke. kargo, gue masih make tuh gitu. Kalau untuk red flagnya gue nggak terlalu merhatiin sih, maksudnya kayak gue tidak peduli apa yang mereka pakai, karena menurut gue apa yang mereka pakai berarti mereka nyaman. Betul. Gitu. Jadi tidak ada salahnya mereka mau bergaya seperti apa, silakan. Tapi kamu komenin aku berpakaian terus. Karena pakaian kamu nabrak-nabrak warnanya. Itu namanya colorful. Itu namanya blow on. Antara iya udah itu deh. Maksudnya blow on dalam segi fashion ya. Mungkin dia nggak blow on dalam segi apapun. Apa emang Sama Iya, aja. Oh kalau itu istilahnya itu ya apa? Tolong. Aduh, siapa nama lu, Mut? Iya. Bisa. Iya, dia pada gitu. Kalau lu sendiri ngungkapin nggak tentang dunia perskenaan sekarang? Maksudnya lu ngikutin nggak? Gue ngikutin dari segi fashionnya sih. Kan lu Emang pernah jadi barista nih, maksudnya ada nggak temen-temen Bukan lu pernah, yang ini dari- sekarang Masih Oh iya, masih jadi barista. Tapi kan barista lu offline kan? Gimana sih barista offline? Emang ada barista online? Ada. Gimana cara Ada. dia Mana kerja sih kalau barista online? online, sedangkan Masa- dia barista. Mesin kopinya pakai Zoom. Kalau gue sih ngikutin atau tertarik sama fashionnya. Cuma memang beberapa ada yang aneh sih ketika red flagnya menurut gue tuh dia pakai baju yang gombrangnya tuh banget dari Iya, atas sampai bawah tuh oversize ya. gombrang, oversize. Itu kayak ini Sakena atau anak hip hop. Oh Cuma- iya. Cuma mungkin bedanya kalau hip hop kan gombrang-gombrangnya kan berwarna kan. Kalau Iya, itu- iya. Kalau Sakena Ya. dia hitam semua, cuma yang gombrang dan nggak fit sama badannya. Iya. gitu. Jadi itu. malah kayak aneh gitu gak sih? Aneh banget. Dan tertarik sama tato-tato kecil-kecil yang imut-imut gitu kan. Pengen. Butterfly atau lu ini aja semut. Itu kekecilan. Fashionnya tuh semakin hari semakin keren dan berkembang, apalagi yang bajunya tuh band banget. Padahal kalau ditanya, lu tahu nggak sih lagunya itu apa gitu? Sebutkan 3 lagu Black Sabbath Mutia. Pakai baju Black Sabbath mulai gue. Bisa bet. Lu pakai baju di Beatles taunya Hey Jude doang. Taunya Hey Jude doang lu pakai baju ini yang The Beatles. Sama itu yang apa Back in Anger ya? Apa Oasis? Itu Oasis. Oasis. Aku nggak ngikutin lagi. Anyway, kan kalau misalkan fenomena skena kayaknya banyak banget ya kita temuin di coffee shop. Oh, berarti circle-nya atau lingkungannya biasanya nongkrong di coffee shop. Biasanya seperti itu. Maksudnya Value-nya kayak gitu. mungkin buat gue atau Bang Laju yang ada di dunia F&B coffee shop relate banget kan ketemu Betul, customer betul. yang small customer yang sekarang betul. skena gitu. Oh, so ngerti kopi gitu ya. Tentang bang ini beansnya pakai apa ya? Tingkat roastingnya apa? Terus Itu bukannya lu banget ya, Vi? enggak anjing gua nggak kayak gitu tai. Gue cuma tanya ini beansnya dari mana? Oh gue belum pernah nyoba ya gue pengen tahu rasanya udah. Atau enggak datang-datang langsung, Mas, Kak, smoking areanya di mana ya? Gitu kayak nggak bisa banget ngopi sambil merokok tuh nggak bisa gitu. Nah, itu gua. Itu lebih kali. itu gua. Pokoknya harus outdoor. Nggak bisa Harusnya outdoor. outdoor. Harus outdoor. Bisa. Dan harus ada musik yang pas ketika di coffee shop, musiknya nggak relate sama hidupnya, kayak Mas bisa nggak diganti lagunya? Iya anjing serius ada yang kayak begitu. Serius ada yang kayak gitu? Iya ada. Serius gila banget. Gila banget. Ya, tapi nggak masalah sih. Maksudnya kan maksudnya kan Enggak lu bilang gini aja kalau yang kayak gitu. Ya udah lu investasi aja ke sini dah. Enggak gitu anjir. kejauhan. Paling kalau gue sebagai barista atau sebagai pelayanannya lebih ke kita nggak bisa sembarang menyetel lagu atau musik yang memang ada hak cipta untuk disetel. Oh, iya. Kan? Jadi Copyright ya. ada copyrightnya, jadi kita menghindari itu daripada nanti ada masalah gitu. Mendingan ya kita setel ya instrumen aja. Oke. Kalau dari gue sendiri kayaknya fenomena ini tuh sebenarnya udah ada lama dari sebelum bahasa skena ini keluar ya menurut gue ya. Cuman memang bahasanya berbeda aja gitu dan tidak semenyebar sekarang gara-gara TikTok. Asik banget ya. Makin lama Gila, makin keren kenceng banget deh ya. musiknya. By the way, Iya bagi-bagi salam-salam Gua untuk bahas kakak-kakaknya skena, dari tapi Lampung. musiknya lebih ke ini ya, Gitu. dangdut akademi Ya. gitu. enggak ini mungkin musiknya apa?
Gak ngerti gue. Ya udah nggak apa-apa lagi. Ini kan kita lagi ada konser apa DJ Maru. DJ Maru, apapun konsernya pasti ada bendera. Seleng. Oi. Ini semua ini. Padahal kan Oi bukan band ya. Bukan, itu organisasi. Organisasi. Itu organisasi. Gue deh dulu Organisasi ini bro, dia Iwan Fals kalau nggak salah. maksudnya pecintanya Iwan Fals. Iya, fansnya Iwan Fals. OI kan? Dibilangnya OI. Oh iya. Organisasi Indonesia. Organisasi orang Indonesia. Orang Indonesia. Orang Indonesia, bukan orang Iwan Fals bukan. Irlandia. Oh, Gua kira orang Intisari. Waduh. Tapi kan biasanya kalau ke konser bawa Intisari. Lu kok di mana anjir? Enggak, waktu itu sumpah ke PRJ ada bocah nih nongkrong, ya kan? Gua nggak minum kan. Nah, bocah-bocah ini aus lah lu kalau lu nggak minum. Enggak. Iya, enggak minum. Gimana sih? Iya, gua undur-undur lah sejenis itu. Enggak, gua lagi ke PRJ dan mereka berhasil masukin itu Intisari anjir, dimasukin ke botol apa namanya? Botol teh pucuk. Tumbler ya. Botol teh pucuk. Bisa. Kayaknya kalau botol teh pucuk nggak bisa deh, karena kan pas gua nggak kita ngerti masuk ya. konser itu juga kan ada body checkingnya juga kan. Karena gue pertama kali nonton konser dan gue nggak mau lagi nonton konser. Kenapa Bi? Nah ini Konser menarik itu nih. haram. Anjir. Nah ini menarik nih. Kenapa Bi? Lu orang yang Gue nggak pernah nonton konser. iya. Karena nonton konser Oke. dan sekalinya nonton konser gue nggak akan mau lagi nonton konser. Lu kenapa nggak? Maksudnya lu nggak nyaman dengan ininya, suasananya, atau lu gini? Kalau gue tipikal orang yang gue pengen nonton konser tapi gue tidak bisa mengekspresikan diri gue. Misalkan nonton konser terakhir gue nonton konser sama Mutia apa Mut? Tipex ya, Tipex atau apa Guyon Waton. Gue tidak bisa mengekspresikan cara jogetnya Oh, gitu. Bohong guys, Jadi itu gua- bohong. Itu bohong. Enggak. Kamu bisa. jadi gue sibuk. Jadi gue Cinta. Ini masuk nih, lanjut ke tadi kan udah fashion skena, sekarang coba musik kira-kira Ya, itu kalau kenapa lu tanya kenapa gue nggak suka yang Kenapa, Bi? pertama? Gue datang ke sana itu lumayan gerimis dan sempat hujan gede banget. Dan artisnya tidak keluar. Awalnya kan jadwalnya kan jam 9 ya. Kalau nggak salah itu baru mulai jam 10 lebih apa hampir jam 10. ngaret delay Delay parah banget dan ternyata nonton konser itu nggak enak. Kenapa Bi nggak enak? Desek-desekan, bau keringet, bau ketek, orang naik ngangkat ketek di depan gua. Ih, sumpah jijibat gua. Dan menurut gua anjing, gua kayak kalau nonton konser gua harus VIP deh. Yang di atas panggung ya? Atau di belakang penyanyinya? Lebih megangin mic sih. Jadi stand mic-nya gua. maksud gue ini emang dia aja kayak istilahnya tuh kurang wawasan ya. Iya, beda sekali dengan saya yang konser sana sini kayak nyari gitu loh. Enggak, maksudnya Enggak, ternyata konser itu nggak cocok sama gua. bukan. Kalau gue melihatnya lo adalah kurang wawasan. Di sini sudah jelas Denny Caknan ini adalah konser dangdut, sudah pasti kan. Iya. Terlepas koplo terlepas tetap galau, cuma Ya itu dangdut. sebenarnya bukan utamanya ya. Itu refleks sebagian refleks yang gua suka aja. Gitu loh. Iya, jadi Tapi lebih yang paling gua nggak suka ternyata tuh sangat sesak, sangat sesak. konsernya Ya lo kalau nggak mau sesak nontonnya konsernya yang duduk-duduk kayak lo nonton di Balai Sarbini mungkin. Nah, iya. Gitu. Enggak, gua nonton ngeliat, oh kayaknya konser seru banget nih ya. Oh rame ini apa segala. Ternyata tidak cocok buat saya gitu loh. Ternyata lebih seru ya ketika ketika lu nonton konser sekalipun dari jauh tapi lu duduknya nyaman gitu, lu nyanyinya enak, puas gitu loh. Vibes-nya beda. Vibes-nya beda. Ternyata kayak gue juga nggak suka yang di tengah-tengah keramaian apa desek-desekan gitu. Cuma beda kalau misalkan bintang tamunya kayak Selawan Seven gitu kan. Ya, Terus that's right. Firsa Besanan, Besari. Gak banyak sih gue nonton konser, cuma yang legendaris aja yang gue suka. Selebihnya kayak lu Vi, lebih ke Dewa 18. 19. Oh 19 ya? Lu kurang satu kenapa tuh? Kalau boleh tahu. Nggak tahu sih gua. Asal sebut aja. Ntar diomelin sama Pak Dani gua. Si Asbun. Terus tadi kan kita bahas musik. Sekarang gue balik lagi mau bahas tentang kalian suka nggak sih nongkrong di coffee shop? Dari Kavi dulu deh. Enggak, gua anaknya warkop banget. Kenapa tidak suka? Karena kalau di coffee shop nggak tahu ya, gua sulit buat
sulit berekspresi aja, kayak lu mau ketawa ngakak segede-gede lu aja itu susah, apa kayak nggak enak gitu kan. Kayak Pepsi orang tuh ngobrolnya nyantai, ketawanya santai gitu. Kayak kalau misalkan di coffee shop tuh kayak nggak pantas saya lu harus bercanda-canda yang jahil gitu. Gua kan kadang suka bercanda, suka tilte tuh. Apa tuh? Sentil tete. Waduh, itu bukan bercanda ya. Itu namanya Lebih ke mesum ya. pelecehan itu. Teman gua laki gitu. Gak semua pelecehan harus ke cewek, cowok ke cowok juga pelecehan namanya. Gue suka nilte. Enggak bercanda-bercanda kayak gitu kan, kayak kalau di warkop kan lu sebebas-bebas lu aja gitu, lu mau lu kayak kurang gua. Sama satu lagi bisa anarkis gitu di warkop. Iya, bisa anarkis gua. Bisa anarkis membacok orang. Enggak dong, begal lu. Namanya brutal. Brutal. Lu geng motor. Nah, sama kalau di coffee shop itu harganya mahal banget, Bos. Sumpah 35.000 tuh menurut gua mahal banget. Buat ngeluarin duit buat ya biarpun kopi ya. Gua 20.000, 25.000. Ya boleh. Tempat gua 19.000 dulu. Buka lagi deh, Lip. Jadi memang kalau di coffee shop harus merogoh. Kayak harus spend duit terlalu mahal gitu loh. Yang lebih banyak ketimbang di warkop. Iya. Untuk Bang Lazu gimana? Nongkrong di coffee shop apakah sering di luar pekerjaan ya sebagai barista ya? Langsung di itu ya. Di luar pekerjaan sebagai barista apakah sering ke coffee shop ataukah hari libur misalkan sebarista ketika libur kita mau studi banding nih ke coffee shop lain, apakah rasanya lebih enak punya tempat lu ataukah lebih enak mereka, gimana Bang? Gak pernah sampai studi banding sih kalau ke, cuma kan memang tagline-nya si barista kan kerja di bar, gajian, habis itu duitnya buat ngopi. Lagi buat ngopi bener. Buat ngopi. Kalau gue sih suka nongkrong di coffee shop, cuma yang memang slow bar, bukan untuk study banding, bukan untuk bedanya slow bar sama fast bar apa? Slow bar itu misalkan menggunakan peralatan yang masih manual gitu loh, dan memang durasi pembuatan produk minumannya dan makanan itu lebih santai, jadi lebih banyak ngobrol dan edukasinya. Oh iya benar. Kalau misalkan yang bikin V60 gitu-gitu kita bisa sambil nanya ke baristanya gimana. Bukan untuk membandingkan, lebih ke cari ilmu, cari wawasan. Kayak ada tuh yang pernah disamperin sama Mas Aga, bukan sih, kayak coffee shop yang di pinggir jalan tuh yang kecil banget, yang ininya baristanya udah tua, bapak-bapak. Apa sih nama coffee shopnya gue lupa. Pernah disamperin sama Mas Aga kalau nggak salah. Belum pernah denger sih gue. Ada dia di Blok M. Mungkin kayak gitu slow bar. Hah? Di Blok M. Aduh, gue lupa lagi daerahnya di mana. Gue lupa. Tapi gue pernah ngeliat gitu kayak ada coffee shop itu slow bar, kayak interaksi antara barista betul. Dia barista sekaligus owner tempat itu. Betul. Itu ada komunikasi gitu sama ini. Gue suka yang kayak gitu tuh. Yang kayak kita sering nongkrong di vet gitu misalkan enggak. Yang kayak gitu ya lumayan. Cuman kalau kayak model-model yang itu apa sih namanya, yang kayak Kaizen itu no. Itu terlalu. Terus Mutia gimana Mutia? Apakah sering ke coffee shop atau suka dengan apa namanya vibes coffee shop, suka nongkrong di coffee shop? Nongkrong di coffee shop sih jarang ya, karena bukannya nggak suka, tapi lebih ke ya emang teman-teman gue nongkrongnya di warkop aja gitu. Kan anak warkop pas dulu dong. Oh ngikut aja gitu, ikut ngalir aja. Nongkrong di sini yo. Kayak Alif gitu. suka coffee shop terus kayak ya udah gue ikut gitu loh. Tapi terjiwai di warkop ya. Warkop. Gila. Masih nih tos-tosan ini masih nih. Indomie warkop tuh nggak pernah salah tergantikan memang. Apalagi Indomie kari. Makanya pernah ada tuh yang waktu masih Twitter masih ada tuh, si Chef Renata kan bilang, ada yang nanya kan, dia buka question gitu, ada yang nanya, Chef kenapa sih Indomie di warkop itu lebih enak gitu kan, kenapa sih kok lebih nikmat Indomie di warkop? Chef Renatanya bilang karena si air yang rebusan itu yang udah dimasak buat beberapa mie itu masih di situ, karena si kaldu mie-nya, gandumnya tuh ada di rebusan mie itu, dan itu selalu terus dipakai gitu. Oh iya kan, kayak pasta kan, kalau lu masak pasta kan unsur paling penting di pasta itu adalah pasta waternya itu, perebusan si pastanya.
Pasta Tapi base emang itu. kalau masak pasta pakai kuah? Enggak, maksud gua si kuah pastanya ini bakalan dijadiin campuran buat si sausnya itu. Oh. Ya udah, balik lagi coffee shop, Lip. Lu kenapa suka nongkrong di coffee shop? Gue balikin sama lu. Kalau gue pribadi, sejujurnya gue Gua tahu. apa? Lu punya Ducati Monster. Enggak gitu, aduh, enggak gitu. Jadi kalau untuk coffee shop, karena gue awalnya berkarir di dunia coffee shop, jadi ujung-ujungnya kalau libur seperti kata Bang Lazu, kita gajian balik lagi untuk ngopi gitu. Tapi kalau untuk gue pribadi, gue orangnya sangat tidak bisa nongkrong di coffee shop lebih dari sejam. Why? Bosanan gue. Berarti lu harus pindah-pindah coffee shop. Gue pindah-pindah. Gue bisa sehari tuh bisa pindah-pindah. Dulu ya, gue bisa pindah-pindah 5 coffee shop. Dan lu sekali pesen tuh anggap let's say paling murah 35.000. Iya, sekitar segituan. Iya. Sekitar 35. 5. Anggap berarti kan 35.000 kali 5. Dari satu coffee shop ke coffee shop lain tuh, misalkan di yang kedua nih dia pesen air mineral aja. Yang ketiga ya cuma ini aja, lihat-lihat aja sebenarnya. Kita saja ngobrol sama baristanya. Lu baristanya kesel, mau pesen gak sih lu? Anjing ngajak gua ngobrol malu, gua mau kerja. Bicara studi banding, bener studi banding sih. Bener-bener emang seru gitu kan kalau kita yang Tapi itu studi banding apa lu mata-matain kompetitor? Enggak sih, kalau gue nggak mau mata-matai kompetitor karena Menu apa nih dia nih? Apa nih anjing? ya karena ujung-ujungnya ketika lu kerja di salah satu coffee shop, misalkan let's say kita kerja di coffee shop daerah Jakarta Timur, Ya. radiusnya deket-deket se-Jakarta Timur ada 5 coffee shop, lu sering ke sana, ya otomatis nanti barisannya akan jadi teman, akan betul. nanti sama bocorin resep ya. nggak tahu juga sih. Bocorin resep sih, lebih ke kita sharing resep, apa yang dipakai, apa yang beans, misalkan kayak contoh beans buat kopi susunya apa gitu kan, cari relasi, cari ilmu. Terus misalkan radius Jakarta Timur nih, misalkan Duren Sawit, biasanya nih lambung-lambung orang-orang Duren Sawit nih base kopi susunya house blend kah atau hanya robusta kah atau Iya, sekalian research juga kan. Iya, betul. Jadi kita sharing resep sebenarnya, bukan yang kompetitor banget, enggak gitu kan. Iya kan gua kira. Makanya kan gue belum kelar ngomongnya, gue acak-acak juga nih. Karena balik lagi, ketika ada event misalkan di salah satu coffee shop, pasti kita undangnya coffee shop terdekat. Betul, gitu loh. Pokoknya di podcast Bincang ini kita akan sering ngebahas fenomena-fenomena yang relate lah ya di anak muda atau perkembangan zaman, entah itu skena atau musik atau yang lainnya. Dunia percintaan mungkin bisa. Lifestyle, horor bisa. Horor, ngomongin cicilan, ngomongin peleter. Berempat kita berempat akan seru-seruan ngebahas fenomena-fenomena yang terjadi di dunia ini. Berarti dari tadi yang kita bahas, skena secara garis besar adalah fenomena yang sedang terjadi sekarang ya, sedang ngetren sekarang ya, dan sangat relate di kehidupan kita. Entah itu kita mau menerima atau tidak, skena itu akan terus berkembang. Gimana teman-teman? Sepakat. Akan terus ada, dan mungkin untuk sekarang istilahnya dinamakan skena, mungkin nanti apa gitu kan. Oke, segitu aja dari kita berempat dari podcast Bincang. Gua Alif, gua Laju, gua Kavi, gua Mutia. Selamat malam, sampai jumpa di episode berikutnya. Yo, terima kasih. Bincang.